Lalu yang selanjutnya ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ada beberapa fungsi dari ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat untuk mempertahankan negara. Yang kedua, sebagai pedoman dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai kekuatan dalam menghadapi ancaman global. Selanjutnya ada aspek ketahanan nasional. Yang pertama itu ada Trigatra atau aspek alamiah. Yang pertama, geografi, letak, dan kondisi wilayah. Yang kedua, demografi, jumlah, dan kualitas penduduk. Yang ketiga, sumber daya alam. Yang B, Pancagatra atau aspek sosial. Yang pertama itu ada ideologi, kedua politik, ketiga ekonomi, keempat pertahanan dan keamanan, dan yang kelima sosial budaya. Selanjutnya itu ada tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional memiliki 3 poin, yaitu yang pertama ada menjamin tegaknya NKRI dan menciptakan kondisi aman dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Yang kedua ada kesejahteraan. Kesejahteraan ini yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sebagai fondasi ketahanan bangsa. Yang ketiga ada keberlangsungan, yaitu mempertahankan nilai-nilai budaya dan keberlangsungan hidup bangsa. Lalu ada tujuan bela negara. Tujuan bela negara sendiri memiliki 3 poin juga, yaitu yang pertama ada mempertahankan negara, yang berarti memperkokoh komitmen kolektif untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua ada karakter bangsa, yaitu membentuk karakter disiplin, cinta dan tanah air, kesadaran berbangsa, dan rela berkorban. Selanjutnya ada partisipasi aktif yang melibatkan seluruh warga negara dalam upaya mengatasi potensi ancaman, baik militer maupun di-militer. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada cinta tanah air yang berarti kita mencintai produk luar negeri, melestarikan budaya bangsa, serta ikut menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang terwujud lewat sikap disiplin, taat terhadap hukum yang berlaku, serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita hidup di tengah keberagaman. Kemudian yang ketiga, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi negara, di mana kita tidak hanya mengetahui, namun juga mengamalkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila dalam keseharian kita, baik lingkungan keluarga, kampus, maupun masyarakat. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengertian bela negara. Menurut Sunaria, tahun 1969, bela negara merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berlandaskan falsafah hidup bangsa yang tujuannya mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia. Sedangkan, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bela negara adalah upaya membimbing warga negara Indonesia agar menjadi manusia yang berlandaskan Pancasila, berkarakter, berketuhanan, memiliki kesadaran bermasyarakat, serta mampu melestarikan dan mengelola lingkungan alam sekitar dengan baik. Selanjutnya ada tujuan bela negara. Mempertahankan negara, memperkokoh komitmen kolektif untuk mempertahankan kedaulatan negara, karakter bangsa, membentuk karakter disiplin, cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan rela berkorban. Partisipasi aktif melibatkan seluruh warga negara dalam upaya mengatasi potensi ancaman baik militer maupun militer. Berikutnya contoh ketahanan nasional dan bela negara. 1. Bidang ideologi dan politik. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti pemilu dengan jujur dan menolak ideologi radikal. Yang kedua, bidang ekonomi. Negara memiliki kementerian pangan dan energi yang stabil. Warga bangga membeli produk dalam negeri dan rajin membayar pajak. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Masyarakat tetap bersatu di tengah keberagaman suku dan agama, melestarikan budaya lokal dan tidak mudah terpengaruh tren asing yang negatif. Yang keempat, bidang teknologi dan informasi. Sistem cyber negara yang kuat dan sudah ditembus, bijak bersosial media, memerangi hoaks, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Spektrum bela negara di era modern. Bentuk bela negara dibagi menjadi 2 spektrum, yaitu bela negara fisik atau militer menghadapi ancaman militer agresif bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan Komcat yang telah mendapat pelatihan dalam kemiliteran. Terus ada juga pendidikan kewarganegaraan, mempelajari sejarah dan tata negara secara sadar dan mengabdi sesuai profesi. Seorang dokter yang mengabdi di daerah terpencil, ilmuwan yang menciptakan inovasi, atau atlet
yang memenang kejuaraan internasional, kehidupan sosial ekonomi, membayar pajak tepat waktu, mencintai produk dalam negeri, dan bijak dalam bermedia sosial. Nah, untuk kesimpulannya adalah ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat dan terpisahkan dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Bela negara adalah instrumen atau cara atau proses tindakan dan kesadaran nyata dari setiap warga negara di berbagai bidang kehidupan. Ketahanan nasional adalah output, kondisi tangguh yang tercipta dari akumulasi tindakan bela negara seluruh rakyatnya. Suatu negara tidak akan memiliki ketahanan nasional yang kuat apabila warga negaranya tidak memiliki kesadaran bela negara. Oleh karena itu, di era globalisasi saat ini, bela negara melalui pena ilmu, pengetahuan, dan profesi sama pentingnya dengan bela negara melalui senjata di medan perang. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.